Assalamualaikum semuanya. Saya Lingga Dewi Paramita dan Fitriani dari kelompok 11. Kali ini kami akan membahas rancangan penelitian bab 1 sampai 3 tentang faktor analisis prioritas dalam pemilihan bibit jagung yang unggul menggunakan metode deskriptif. Sebelum mengisi bab 1 sampai 3, kita harus mengetahui judul yang akan kita teliti. Kelompok kami membuat judul tentang faktor analisis prioritas dalam pemilihan bibit jagung yang unggul menggunakan metode deskriptif. Sebelumnya, saya akan membacakan sedikit abstrak dari penelitian kami. Abstrak dari penelitian ini ialah dalam pemilihan bibit jagung yang unggul, selama ini masih banyak yang menggunakan cara mencoba dari berbagai macam jenis bibit jagung, sehingga tidak menghasilkan hasil panen yang baik, waktu tanam yang lebih lama, kurang ukuran tongkol jagung, hingga gagal panen. Para petani di Banda, Kecamatan Talanu, Kabupaten Sumbawa masih menggunakan cara yang tradisional dengan menggunakan cara mencoba saja dalam mendapatkan bibit jagung unggul yang ditanam. Permasalahan yang terjadi dalam menggunakan teknologi dalam menentukan bibit jagung yang berkualitas. Dalam hal tersebut, maka diperlukan suatu sistem yang mampu memberikan solusi terbaik dalam memilih dari beberapa kriteria yang diperlukan. Metode yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan sistem pendukung keputusan, metode deskriptif yang bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian perhitungan yang sudah dilakukan, maka kriteria prioritas tertinggi secara berurutan yaitu kriteria ketahanan terhadap hama, hasil produksi, ukuran buah, waktu panen, dan adaptasi lingkungan. Kata kuncinya deskriptif, kriteria, bibit jagung unggul, petani. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Apa itu latar belakang? Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Sebagai contoh dalam penelitian kami adalah dalam pemilihan bibit jagung unggul, selama ini masih banyak yang menggunakan cara mencoba dari berbagai jenis bibit jagung, sehingga tidak menghasilkan panen yang baik, waktu tanam yang cukup lama, kurangnya ukuran tongkol jagung, sehingga gagal panen. Para petani di Desa Banda, Kecamatan Teranu, Kabupaten Sumbawa, mereka masih menggunakan cara yang tradisional dengan mencoba saja dalam mendapatkan bibit jagung unggul yang ditanam, di mana sebagian petani lebih memilih bibit jagung yang waktu tanamnya lebih cepat, namun akan memiliki dampak yang kurang baik pada ukuran buah yang kurang maksimal, sehingga produksi jagung kurang maksimal. Permasalahan timbul adanya penentuan kriteria yang dapat menentukan bibit jagung dikatakan berkualitas. Dan petani juga selama ini masih banyak menggunakan cara mencoba saja dari berbagai bibit jagung sehingga hasil panen tidak optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif yang bersifat kualitatif. Penelitian ini akan membandingkan berdasarkan kriteria yang menentukan suatu bibit jagung yang dikatakan unggul. Tujuan penelitian adalah secara umum untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru dan untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang ada. Sebagai contoh dari penelitian kami, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor analisis prioritas dalam pemilihan bibit jagung unggul. Manfaat penelitian adalah keuntungan atau potensi yang bisa diperoleh pihak-pihak tertentu setelah penelitian selesai. Dalam penelitian ini, manfaat yang dapat diperoleh yaitu dapat mengetahui bagaimana cara pemilihan bibit unggul yang baik dan berkualitas. Yang kedua, metode penelitian. Apa itu metode penelitian? Metode penelitian adalah suatu cara atau proses ilmiah dengan tujuan memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Sebagai contoh dalam penelitian ini adalah berisi tentang yang pertama, tahap penelitian. Pengumpulan dokumen data formulir isian diberikan kepada 20 petani jagung di Desa Banda, Kecamatan Teranu, Kabupaten Sumbawa. Adapun tahapan penelitian yang dilakukan yaitu yang pertama,
data dokumen, yang kedua, analisa data, dan yang ketiga, pengujian pada sistem. Poin yang kedua ada sistem pendukung keputusan, yang dimana sistem pendukung keputusan ini adalah suatu sistem informasi yang mengevaluasi beberapa pilihan yang berbeda guna membantu seseorang memberikan keputusan terhadap masalahnya. Deskriptif yang bersifat kualitatif. Deskriptif yang bersifat kualitatif menggambarkan kondisi apa adanya tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variabel yang diteliti. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian dengan proses memperoleh data bersifat apa adanya. Prosedur dan langkah-langkah. Yang pertama, mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan, lalu menyusun hierarki dari permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, menentukan prioritas elemen. Yang ketiga, sintesis. Yang keempat, mengukur konsistensi. Dan yang kelima, memeriksa konsistensi hierarki. Yang ketiga, ada hasil dan pembahasan. Apa itu hasil dan pembahasan? Hasil dan pembahasan adalah hasil dari pengamatan atau penelitian yang terdapat dalam teks ilmiah. Hasil pengamatan merupakan isi bagian yang penting dari teks ilmiah yang digunakan sebagai pertimbangan atau acuan untuk dijadikan sebuah teori. Contoh singkat hasil penelitian kami adalah penelitian ini dengan mengumpulkan data dari para petani di Desa Banda, Kecamatan Teranu, Kabupaten Sumbawa, dengan mengambil sampel 20 orang responden. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki semua aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik dengan menggunakan sejumlah formulir penelitian bibit jagung unggul seperti adaptasi lingkungan, hasil produksi, ketahanan terhadap hama, ukuran buah, dan waktu panen. Dan penelitian dilanjutkan dengan perhitungan tabel. Kesimpulan dari penelitian ini ialah yang pertama, penggunaan metode deskriptif untuk dapat menganalisis faktor atau kriteria prioritas dalam pemilihan bibit jagung yang unggul bagi para petani di Banda, Kecamatan Taranu, Kabupaten Sumbawa. Dan yang kedua, berdasarkan hasil analisis perhitungan yang telah dilakukan, maka secara berurutan kriteria yang prioritas tertinggi yaitu kriteria ketahanan terhadap hama, hasil produksi, ukuran buah, waktu panen, dan adaptasi lingkungan. Dan yang ketiga, penggunaan sejumlah alternatif perlu dilanjutkan untuk mendapatkan jenis-jenis bibit jagung yang unggul dalam penggunaan metode deskriptif ini. Terima kasih. Itulah tadi sedikit penyampaian penelitian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.